لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Negeri tanpa ayah. Jika memiliki anak sudah ngaku-ngaku jadi ayah, maka sama anehnya dengan orang yang punya bola ngaku-ngaku jadi pemain bola. Ayah itu gelar untuk lelaki yang mau dan pandai mengasuh anak, bukan sekedar membuat anak. Jika ayah mau terlibat mengasuh anak bersama ibu, maka separuh permasalahan negeri ini teratasi. Ayah yang tugasnya cuma ngasih uang, menyamakan dirinya dengan mesin ATM, didatangi saat anak butuh saja. Akibat hilangnya fungsi tarbiyah dari ayah, maka banyak ayah yang tidak tahu kapan anak lelakinya pertama kali mimpi basah. Sementara anak dituntut sholat subuh padahal ia dalam keadaan junub. Sholatnya tidak sah. Di mana tanggung jawab ayah? Jika ada anak durhaka, tentu ada juga ayah durhaka. Ini istilah dari Umar bin Khattab. Ayah durhaka bukan yang bisa dikutuk jadi batu oleh anaknya, tetapi ayah yang menuntut anaknya sholih dan sholihah namun tak memberikan hak anak di masa kecilnya. Ayah ingin didoakan masuk surga oleh anaknya, tapi tak pernah berdoa untuk anaknya. Ayah ingin dimuliakan oleh anaknya, tapi tak mau memuliakan anaknya. Negeri ini hampir kehilangan ayah. Semua pengajar anak di usia dini diisi oleh kaum ibu. Pantaslah negeri kita dicap fatherless country. Padahal keberanian, kemandirian, dan ketegasan harus diajarkan di usia dini, di mana ayah sang pengajar utama. Dunia ayah saat ini hanyalah kotak, yakni koran, televisi, dan komputer. Ayah malu untuk mengasuh anak apalagi jika masih bayi. Banyak anak yang sudah merasa yatim sebelum waktunya sebab ayah dirasakan tak hadir dalam kehidupannya. Semangat Quran mengenai pengasuhan justru mengedepankan ayah sebagai tokoh. Kita kenal Luqman, Ibrahim, Yakub, Imron. Mereka adalah contoh ayah yang peduli. Ibnul Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud berkata, jika terjadi kerusakan pada anak, penyebab utamanya adalah ayah. Ingatlah, seorang anak bernasab kepada ayahnya bukan ibu. Nasab yang merujuk pada anak menunjukkan kepada siapa Allah meminta pertanggungjawaban kelak. Rasulullah yang mulia sejak kecil ditinggal mati oleh ayahnya, tapi nilai-nilai keayahan tak pernah hilang didapat dari sosok kakek dan pamannya. Nabi Ibrahim adalah ayah yang super sibuk, jarang pulang, tapi dia tetap bisa mengasuh anak meski dari jauh. Terbukti dua anaknya menjadi nabi. Generasi sahabat menjadi generasi gemilang karena ayah amat terlibat dalam mengasuh anak bersama ibu. Mereka digelari umat terbaik. Di dalam Quran ternyata terdapat 17 dialog pengasuhan. 14 diantaranya yaitu antara ayah dan anak. Ternyata ayah lebih banyak disebut. Mari ajak ayah untuk terlibat dalam pengasuhan baik di rumah, sekolah, dan masjid. Harus ada sosok ayah yang mau jadi guru TK dan TPA, agar anak kita belajar kisah Umar yang tegas secara benar dan tepat, bukan ibu yang berkisah tapi ayah. Ayah pengasuh harus hadir di masjid, agar anak merasa tentram berlama-lama di dalamnya, bukan was-was atau merasa terancam dengan hardikan. Jadikan anak terhormat di masjid, agar ia menjadi generasi masjid, dan ayah yang membantunya merasa nyaman di masjid. Ibu memang madrasah pertama seorang anak, dan ayah yang menjadi kepala sekolahnya. Ayah kepala sekolah bertugas menentukan visi pengasuhan bagi anak sekaligus mengevaluasinya. Selain juga membuat nyaman suasana sekolah yakni ibunya. Jika ayah tidak ada, anak tak punya kecerdasan logika,
Ayah mengajarkan anak menjadi pemimpin yang tegas. Ibu membimbingnya menjadi pemimpin yang peduli. Tegas dan peduli itu sikap utama. Hak anak adalah mendapatkan pengasuh yang lengkap. Ayah terlibat, ibu apalagi. Mari penuhi hak anak untuk melibatkan ayah dalam pengasuhan. Semoga negeri ini tak lagi kehilangan ayah.